Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 18 Desember 2023 dalam pekan ketiga Advent tahun B. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai beraikannya mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada putera raja, kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong.
Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan.
jadilah kehendak-Mu. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Senin pada pekan Advent yang ketiga. Dalam bacaan kitab Nabi Yeremia, bab 23 ayat 5-8, menggambarkan bagaimana janji Tuhan untuk menumbuhkan tunas adil bagi Daud, seorang raja yang bijaksana dan adil. Sementara Injil Matius, bab 1 ayat 18-24, kita membaca tentang kelahiran Yesus Kristus, yang merupakan bukti nyata dari janji Tuhan itu. Yusuf, suami Maria, menerima kehamilan Maria meskipun dia tahu bahwa anak itu bukan dari dirinya sendiri. Dia mempercayai kehendak Tuhan dan memainkan peran penting dalam kelahiran Yesus. Tunas adil bagi Daud adalah sebuah janji dari Tuhan untuk menumbuhkan atau memunculkan seorang raja yang bijaksana dan adil bagi Daud. Raja ini akan melakukan keadilan dan kebenaran bagi mereka yang percaya, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Janji ini menjadi penggenapan dari nubuatan Nabi Yeremia, di mana Allah berjanji menumbuhkan tunas adil. Sebagai anak Daud, Yesus Kristus merupakan penggenapan dari janji itu. Dia adalah seorang raja yang bijaksana dan adil, dan melalui karyanya kita dapat menerima kebenaran dan keselamatan. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 18-24, Yusuf mempercayai kehendak Tuhan dan menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel tentang anak yang ada dalam kandungan Maria calon istrinya. Meskipun Yusuf awalnya bingung dan ragu, ia akhirnya mempercayai kehendak Tuhan itu dan melakukan semua yang Tuhan arahkan bagi hidupnya dan keluarga kudusnya. Sementara itu, Maria sendiri menerima kenyataan bahwa ia akan melahirkan seorang anak, meskipun ia belum menikah dan anak itu juga bukan dari Yusuf. Maria mempercayai kehendak Tuhan dan menerima peran penting dalam kelahiran Yesus. Kisah Yusuf dan Maria mengajarkan kita tentang kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati dalam menerima kehendak Tuhan. Mereka siap menerima konsekuensi apapun modelnya, sebab karya Allah yang Maha Agung itu sungguh mulia, dan hanya kepada merekalah Allah berkenan. Perlu kita perhatikan bagaimana Maria menerima kenyataan dalam mengandung, dan sementara itu Yusuf yang harus menerima kenyataan sebagai suami Maria. Sementara anak dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus. Itu bukanlah perkara yang mudah, saudara-saudari. Tetapi mereka tetap setia dan menjalankan kehendak Allah dengan sabar dan sukacita. Dalam lingkungan keluarga, kita dapat mencontohkan kesetiaan dan ketaatan Yusuf dan Maria dalam menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai anak yang mengasihi orang tuanya dengan penuh hormat, atau sebagai orang tua yang sabar dalam mendidik anaknya. Sebagai kaum muda, kita dapat meniru kesetiaan dan ketaatan mereka dalam menjalani kehidupan kita dengan penuh keikhlasan, ketaatan, dan kerendahan hati, baik itu dalam studi, pelayanan, pekerjaan, dan karya kreatif ala orang muda. Dalam masyarakat, kita dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dengan melayani sesama dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tidak ikut dalam praktik-praktik korupsi. Kita cinta damai, aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana kita dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampingilah hidup kami agar mampu meneladani sikap Yusuf dan Maria dalam menerima kehendak-Mu, terutama dalam hidup kami. Sebab Engkaulah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.